Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Pak San hari ini akan membawakan konten yang sedikit berbeda, yakni terkait dengan edukasi menjelang Lebaran. Idul Fitri adalah momen yang sangat berharga dan juga membahagiakan untuk semua orang. Namun seringkali kita malah terjebak dengan membawa atmosfer yang kurang nyaman atau negatif ketika kita menyatakan sesuatu terhadap orang lain yang kita temui. Di sini adalah beberapa ungkapan yang sering menyakitkan atau membuat komunikasi kita menjadi tidak nyaman ketika kita bersilaturahmi atau bertemu orang lain dalam momen Lebaran. Disimak ya. Ketika momen bertemu dengan orang lain, apalagi yang sudah lama tidak bertemu, kita seringkali gatal untuk mengomentari atau menyampaikan sesuatu yang sedikit nyinyir. Nyinyir dalam konteks bahwa kita terlalu masuk terhadap ranah kehidupan orang lain. Salah satunya adalah kita mengomentari terlalu detail terkait kehidupan orang lain. Contohnya, kok anaknya kurus ya, sudah besar nih anaknya, kapan mau dikasih adik? Wah, nikahnya udah lama, kapan mau punya momongan? Tuh si A sudah punya rumah dan sudah nyicil rumah, kapan nih masa mau kontrak terus? Kerjanya gitu-gitu aja, kapan mau pindah? Kan masih bisa cari kerjaan yang lebih bagus. Udah umur berapa nih anaknya, kok masih mungil aja? Ini udah lebaran kesekian kali, udah lulus kan, kapan mau ngasih undangan? Ini yang puasa anaknya atau ibunya, kok anaknya yang langsing? Dan hal-hal seperti itu, sekian dari lebih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang sering menyakitkan dan juga merusak suasana Lebaran. Mohon untuk dihindari, dan juga kita harus mulai aware terkait dengan bagaimana membahagiakan orang lain di momen Lebaran. Kembali bahwa momen ini sangat berharga dan juga kita tidak sering juga bertemu dengan orang-orang yang memang dalam kapasitas waktu dan kesempatan memang jarang bertemu. Dari itu, Pasan juga akan menyampaikan bagaimana untuk membahagiakan orang lain skala komunikasi di saat kita menemukan momen-momen berharga seperti contohnya Lebaran atau Idul Fitri. Berikut adalah cara untuk membahagiakan orang lain ketika momen Lebaran. Disimak ya. Membuat orang lain bahagia tidaklah harus dengan hal-hal yang rumit dan juga besar. Gunakan hal-hal kecil tapi berharga ketika mereka hadir dalam kehidupan kita walaupun sesaat. Kembali ketika orang lain datang ke rumah kita atau kita mendatangi rumah mereka, kita dapat lakukan hal pertama, yakni manusiakan mereka. Hargai mereka skala manusia dengan cara apa? Pertama adalah ucapkan maaf, tolong, dan terima kasih dalam kondisi apapun. Di sini kita paling bisa ucapkan terima kasih ketika mereka sudah hadir ke rumah kita. Lalu kita pun bisa ucapkan terima kasih ketika mereka menjamu kita dengan baik. Di situ sangat membahagiakan daripada kita mengungkapkan hal-hal yang tidak nyaman sebelumnya. Lalu yang kedua adalah daripada kita mengungkapkan hal-hal yang tidak nyaman dan di luar dari konteks dan terlalu detail terhadap kehidupan orang lain, kita dapat menanyakan kabar dan juga kondisi mereka. Ini akan lebih mudah dan lebih nyaman. Tanyakan bagaimana kabar kalian, bagaimana kabar keluargamu, dan bagaimana kondisi kalian. Nah, di sini akan lebih nyaman untuk mereka jawab dan kita bisa mendapatkan feedback bagaimana orang lain di hadapan kita merespon. Jika mereka merespon dengan nyaman dan panjang lebar dalam konteks, berarti kita bisa lebih mudah lagi berkomunikasi selanjutnya terkait dengan keingintahuan kita terhadap kehidupan mereka saat ini. Tapi jika tidak, berarti stop dan juga kita ganti topik dengan topik yang lebih ringan. Dan yang ketiga, untuk membuat mereka bahagia ketika berkomunikasi di momen Lebaran, yaitu dengarkan lebih banyak cerita mereka. Jadilah pendengar yang baik dan stop untuk terlalu banyak berbicara. Kembali bahwa terkadang orang-orang itu butuh untuk didengar dengan lebih baik dan lebih banyak. Dalam momen Lebaran, biasanya orang-orang yang kecenderungan jarang berkomunikasi dengan kita akan banyak sekali hal yang ingin mereka ceritakan. Jadilah pendengar yang baik dan buat mereka bahagia. Yang keempat adalah berikan pujian. Hal-hal sekecil apapun yang ada di hadapan kita, contohnya kuenya enak atau rumahnya rapi ya, alhamdulillah sekarang sudah sukses ya, alhamdulillah sepertinya lingkungannya sangat enak, alhamdulillah Lebaran kali ini kita bisa berkumpul bersama ya. Berikan pujian-pujian terkait hal kecil dan suasana yang ada di sekitar kita ketika kita berkomunikasi. Itu sangat menyenangkan dan juga dapat membuat orang lain lebih bahagia.
terakhir yang dapat dicoba adalah berikan hadiah atau kenang-kenangan. Ketika kita berkunjung atau bersilaturahmi, bawakan sesuatu hal yang dalam bentuk bahwa kita memberikan suatu apresiasi dari momen yang langka ini. Ketika momen lebaran, tidak sedikit orang yang mempergunakannya untuk memberikan suatu bingkisan atau hadiah. Di sana akan lebih membahagiakan orang lain yang kita temui daripada kita mengungkapkan hal-hal yang kita bahas di awal tadi. Nah, tadi beberapa ungkapan yang tidak layak kita sampaikan ketika momen lebaran dan mohon untuk dihindari dari dini untuk kita persiapkan agar momen lebaran kita lebih bermakna dan juga hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan orang lain di momen lebaran. Pastikan lebaran kali ini lebih baik dengan komunikasi yang lebih tepat. Dari itu, kita dapat menjadikan momen lebaran ini sebagai momen kita memperbaiki diri dan juga bersilaturahmi dengan lebih baik. Salam untuk keluarga di rumah dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari Pasan. Masih tidak lupa untuk request tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.